Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak, memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam rangka apel literasi. Tak lupa salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada baginda kita tercinta, tauladan dalam kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-teman santri soleh semuanya, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan sedikit sharing atau berbagi terkait dengan bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar. Nah teman-teman, artikel itu apa? Artikel adalah suatu karangan faktual secara lengkap yang dibuat untuk dipublikasikan, serta bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur pembacanya. Artikel ini dapat dimuat melalui website, atau jika teman-teman sudah mempunyai blog, dan juga terkait dengan penugasan di sekolah. Nah, jenis artikel dapat berupa teks narasi, dapat berupa teks deskripsi, dapat berupa teks argumentasi, atau bahkan juga teks persuasi yang bersifat ajakan kepada pembacanya mengenai untuk hal-hal yang positif. Lalu bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar? Di sini Ibu akan menjelaskan 7 poin. Yang pertama adalah tentukan dulu permasalahan yang akan dibahas atau menentukan topik yang akan teman-teman tuliskan. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman dapat menuliskan ide dulu. Ide yang teman-teman sudah punya dapat dituliskan. Tidak hanya 1, boleh 10, boleh sebanyak-banyaknya ide yang sudah terfikirkan dituliskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menentukan 1 ide pokok yang akan teman-teman bahas. Ide ini dapat berdasarkan isu-isu atau yang sedang happening, yang sedang dibahas, yang sedang dibicarakan oleh orang-orang banyak. Nah, yang kedua, jika teman-teman menulis artikel, utamakan orisinalitasnya dan hindari plagiat, karena artikel itu adalah sebuah karangan, jadi harus berdasarkan pemikiran dari teman-teman santri soleh semuanya. Yang ketiga, boleh mengutip dengan menuliskan sumber data. Misalnya teman-teman mendapatkan suatu kalimat bagus dari suatu tokoh. Nah, teman-teman boleh mencantumkan sebagai bukti tambahan atau fakta tambahan di dalamnya. Tetapi jangan lupa menuliskan siapa yang mempunyai kalimat tersebut atau dari mana sumber datanya. Yang ketiga juga teman-teman bisa menggunakan teknik parafrase. Apa itu parafrase? Yaitu menulis ulang menggunakan kalimat teman-teman sendiri. Intinya sama dengan kalimat yang disampaikan tokoh tertentu, tetapi kalimatnya yang teman-teman ubah sehingga kalimat itu menjadi kalimat teman-teman sendiri. Yang kelima, ada membuat kerangka tulisan. Nah, setelah menentukan topik atau judulnya, teman-teman dapat membuat kerangka tulisan. Misalnya kita akan menuliskan 1 lembar artikel yang terdiri dari 5 paragraf. Nah, teman-teman bisa membuat kerangkanya dulu. Misalkan paragraf pertama berisi pengantar, hal-hal umum dulu yang disampaikan di paragraf pertama. Di paragraf kedua bisa menjelaskan apa yang sedang dibicarakan oleh masyarakat, yang sedang kontroversi, yang sedang happening. Nah, ini dapat dijelaskan di paragraf kedua. Yang paragraf ketiga bisa menjelaskan fakta-fakta dari teman-teman atau fakta-fakta dari tokoh-tokoh tertentu. Boleh disampaikan. Yang keempat, disampaikan juga
pernyataan dari kita sendiri, bagaimana pendapat kita terkait dengan topik itu. Yang kelima adalah bisa menuliskan simpulan dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, itu adalah contoh. Jadi teman-teman jika sudah mempunyai kerangkanya, insya Allah tidak akan bingung apa yang akan kita tuliskan dari awal sampai dengan akhir. Nah, yang keenam yaitu pahami kaidah kebahasaan. Nah, tentunya teman-teman karena ini adalah sebuah artikel harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEB. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir melakukan revisi. Baca kembali hasil tulisan yang sudah teman-teman buat. Biasanya jika kita membaca kembali maka kita akan menemukan kesalahan-kesalahan kecil tapi berakibat banyak atau berakibat fatal kepada tulisan kita. Nah, ini sebelum kita publikasikan dapat kita edit terlebih dahulu. Melakukan revisi tidak hanya sekali, bisa dilakukan berkali-kali sampai kita yakin bahwa apa yang kita disampaikan di dalam artikel adalah benar-benar dan sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan tentunya. Nah, itu adalah 7 poin menulis artikel yang baik dan benar yang dapat Ibu sampaikan, yang dapat Ibu bagikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kehilafan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.